Puji nama Tuhan, hari ini tanggal 31 Mei bertepatan dengan hari Pantekosta. Biarlah kita boleh bersama-sama dimanapun kita berada saat ini, kita tetap menanti, kita terus meminta kecurahan kuasa Roh Tuhan turun memenuhi hidup kita. Kita tidak bisa melakukan sesuatu apapun tanpa Roh-Nya. Kita minta biar kehidupan kita dipimpin sepenuhnya. Berhembuslah kuasa Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Berhembuslah Roh
dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di hati kami, dicurahkan di hati kami. Tiada hal yang lebih terindah di dunia ini selain berada dalam hadirat-Mu, selain berada dalam pengharapan-Mu, Tuhan Yesus. Kami rindu, kami rindu, kami haus kembali. Haleluya, biar belas kasihan-Mu Bapa memenuhi hati kami.
yang belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, kami surga mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk hari ini, untuk waktu ini, untuk detik ini Tuhan. Kami masih bernafas, kami masih hidup Tuhan. Kami bisa menyanyikan pujian, kami bisa menyembah Engkau karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, karena belas kasihan-Mu pada kami. Kami bersyukur Tuhan atas segala hal yang Kau perbuat dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan Yesus untuk menjalani setiap hari bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, di akhir zaman ini Kau akan mencurahkan kuasa Roh-Mu Tuhan Yesus lebih dan lebih lagi kepada anak-anak-Mu dimanapun umat-Mu berada ya Tuhan Yesus. Kuasa-Mu turun menguatkan mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami beroleh kemenangan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Pimpin segenap ibadah kami sampai akhir Tuhan. Kau yang ambil alih segala sesuatunya, dan hadirat-Mu boleh kami rasakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Biar sukacita itu tetap ada dalam kehidupan kita. Hati kita yang rindu, hati kita yang haus akan curahan kuasa Roh Kudus. Kita mau tetap angkat pujian dan nantikan seperti tanah kering yang merindukan air. Kita angkat pujian ini bersama. Bagaikan tanah
hidupku yang memulihkan jiwaku, hapuskanlah mataku, mengalirlah rasa kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Geliatlah jiwaku, haus akan Engkau rindu, kudus selalu, hadimu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskanlah mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Orang pujiannya bisa menyatakan kemuliaan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasih-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, berikan bahasanya nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasih-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, sebut namanya, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, sekali lagi, Yesuslah Tuhan, bagi semua bangsa, penuhiku
Tuhan dalam kehidupan kita. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Oleh Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya. Selalu hormat kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Tuhan, kami sangat rindu Tuhan. Mungkin selama ini Roh-Mu telah mundur dari kami. Mungkin selama ini kami hidup jauh dari Engkau. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau selalu menantikan. Kuasa Roh Kudus itu ya Tuhan, Allah yang hidup di dalam hidup, boleh bangkit Tuhan. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah
yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjauhkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjauhkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Engkau pujian di dalam-Mu. memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjauhkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu,
hati kita buta, bahkan gak melihat, merasa jauh dari Tuhan. Mungkin kita bertanya, di mana Tuhan? Mungkin kita bertanya, mana pertolongan-Mu Tuhan Yesus? Tapi Tuhan janjikan seorang penolong, satu pribadi penolong yang akan menolong, yang menjanjikan kekuatan, yang menjanjikan penghiburan. Oh Yesus, haleluya, 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 membebaskan hidup yang terbelenggu demi Tuhan, memulihkan hati mereka yang serta menjauhkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oh Yesus, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang rasakan kuasa Tuhan mengalir, mengalir. Haleluya. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ini doa kami Tuhan, mengubah kami menjadi alat-Mu untuk kemuliaan bagi kerajaan-Mu saja ya Bapa. Kami tahu Tuhan, kami bukan berasal dari dunia ini Tuhan. Kami tahu juga, kami percaya Tuhan, Engkau akan datang Tuhan Yesus, akan menjemput setiap umat-Mu ya Tuhan Yesus. Kau memberikan pengharapan bagi kami di tengah kesesakan ya Tuhan Yesus. Kau menjanjikan perlindungan-Mu Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk jamahan-Mu, untuk urapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kami rindu Tuhan untuk mendengar juga sabda firman-Mu. Kami tahu Tuhan Engkau yang paling mengerti hal yang terbaik untuk kehidupan kami Tuhan. Tidak ada satu pelajaran-Mu yang gagal. Mari Bapa, berfirmanlah melalui hamba-Mu. Kami akan duduk diam mendengarkan dan melakukan akan setiap firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur saudara-saudara bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei ini kita merayakan kembali hari pencurahan kuasa Roh Kudus. Setelah 10 hari kenaikan daripada Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, mereka menunggu di Yerusalem, di atas kamar loteng, menunggu janji daripada Tuhan Yesus akan mengirimkan kuasa Roh Kudus. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan di dalam Kisah 1 ayat 8, saya bacakan saudara, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, itu adalah pesan Tuhan Yesus sebelum dia naik dan terangkat ke surga. Dan kalau kita baca di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20, sebelum di Matius itu membicarakan yang lain, yaitu di mana Tuhan Yesus sebelum dia berangkat ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikan segala bangsa muridku, baptiskan mereka, ajar mereka, baptiskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kemudian ajar mereka supaya mereka menjadi murid daripada Tuhan. Dan saudara, kemudian di akhir ayat tersebut dikatakan bahwa Bapa dan Tuhan Yesus akan menyertai murid-muridnya sampai selama-lamanya. Padahal Yesus sedang mau naik ke dalam kerajaan surga. Kapan Tuhan Yesus menyertai selama-lamanya? Dan di sini, saudara, kita melihat janji Yesus itu nanti akan dipenuhi oleh penolong yang lain yang namanya Roh Kudus. Rasul Yohanes, dia pernah berkata bahwa aku membaptis kamu dengan air kepada orang-orang Yahudi, tetapi nanti orang yang lebih besar daripadaku, di mana aku mengikat tali kasut saja aku tidak berlayak. Dialah yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dan kalau tadi kita baca dalam Kisah 1 ayat 5, Yesus katakan, tinggallah kamu di Yerusalem. Yohanes membaptis kamu dengan air. Tetapi nanti dalam waktu cepat, dalam waktu dekat ini, aku akan menurunkan kuasa Roh Kudus. Nah, murid-murid Tuhan selama 10 hari dia tinggal di kamar loteng di lantai 2. Mereka menunggu sambil berdoa.
akan kuasa Tuhan itu. Dan mereka bersungguh-sungguh berdoa, dan pada hari ke-10 mereka menerima kuasa Roh Kudus, di mana mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dan kuasa Roh Kudus itu turun seperti lidah-lidah api, hinggap di atas kepala mereka seperti asap, dan mereka berbicara dalam bahasa-bahasa orang-orang di sekitarnya, yang disebut juga adalah glosali. Nah, saudara, pada saat mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, di sekitar mereka itu ada bangsa Israel yang tersebar di luar Israel. Itu ada kurang lebih 15 daerah. Mereka terheran-heran karena murid-murid Tuhan ini yang selain 12 orang juga yang 120 orang itu berbicara dengan bahasa-bahasa mereka. Mereka berbicara seperti bahasa yang tidak diketahui, tapi orang-orang di sekitar itu tahu. Dia katakan, loh, mereka berbicara di dalam bahasa kami. Bahasa Elam, Mesopotamia, Mesir, dan sebagainya. Ada 15 daerah. Itu adalah tanda pertama bahwa mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang dikenal oleh orang lain. Jadi kalau kita umpamanya berbicara dalam kalau kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, kita akan berbicara dengan bahasa, tapi ada orang lain yang kenal. Umpamanya orang itu tidak pernah bisa bahasa Inggris, tapi pada saat dia berdoa, dia berbicara dalam bahasa Inggris, atau dia berbicara dalam bahasa Cina atau bahasa lain, gitu loh. Dan kita tahu bahwa orang itu tidak pernah belajar bahasa Inggris ataupun bahasa Cina. Itulah ciri-ciri daripada dipenuhi kuasa Roh Kudus. Nah, jadi kuasa Roh Kudus itu kalau kita baca di dalam di dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14, di situ dikatakan bahwa pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara otomatis kita akan dikaruniakan dan dimateraikan oleh kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu semacam adalah jaminan buat kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sebab kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, Tuhan jamin bahwa Tuhan akan memberikan perlindungan, penyertaan, sampai ke tempat di mana Tuhan Yesus berada, di situ kita berada. Kuasa Roh Kudus itu adalah terjalin kerjasamanya dengan Tuhan Yesus. Karena kuasa Roh Kudus, Roh Kudus sendiri adalah penolong yang lain yang keluar daripada Bapa. Sebagaimana Yesus sebagai penolong yang pertama, yang menolong manusia dari dosa untuk dibawa ke dalam kerajaan surga, ditebus oleh darahnya di kayu salib di Golgota. Tetapi pada saat dia pergi ke sorga, dia naik, dia pesan bahwa aku akan menyertai kamu selama-lamanya. Nah, Tuhan Yesus katakan bahwa nanti aku akan memberikan penolong yang lain. Penolong yang lain inilah yang akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Saudara, di dalam 1 Korintus 12 ayat 3, di situ dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, kecuali melalui Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bekerja sama dengan Tuhan Yesus, dan dia menjelaskan kepada kita bahwa tidak seorang pun akan percaya kepada Yesus kalau tidak dengan Roh Kudus. Tetapi sebegitu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
dia dimeteraikan oleh Roh Kudus. Di dalam dunia bisnis, saudara, atau di perjanjian-perjanjian di dunia bisnis, kalau kita mau mengadakan perjanjian, kita pasang materai, saudara. Di tanda tangan berarti kalau dipasang materai, berarti perjanjian itu diakui oleh negara. Begitu pula Roh Kudus memeteraikan kita setelah kita terima Tuhan Yesus. Berarti materai Roh Kudus itu ada dalam kita. Dan dikatakan, saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Penolong yang lain itu yang aku akan kirim daripada, yang aku akan minta dari Bapa dan akan dikirimkan kepada kamu. Itu akan tinggal bersama dengan kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus itu berbeda dengan Roh Kudus waktu zaman Perjanjian Lama. Waktu zaman Perjanjian Lama, saudara, itu Roh Kudus menghinggapi seseorang, orang yang dipakai oleh Tuhan, dan kalau orang itu tidak berkenan di depan Tuhan, dia Roh Kudus hilang. Roh Kudus dicabut. Itu terjadi pada Saul, raja pertama daripada bangsa Israel. Pada saat dia diurapi, dia penuh dengan Roh Kudus, dia seperti seorang nabi. Berbicara seperti seorang nabi. Dan orang-orang di sekitarnya tahu mengenai masalah itu. Tapi setelah Saul berbuat dosa, Tuhan memilih Daud, itu Roh Allah itu keluar daripada Saul. Raja Daud setelah dia berbuat dosa, di mana ia berzina dengan Batsheba, dia berdoa di dalam kitab Mazmur, Tuhan jangan cabut rohmu daripadaku. Jadi kelihatannya di dalam Perjanjian Lama memang Roh Kudus itu bisa meninggalkan dia. Jadi seperti Yesaya 59 ayat 2 yang mengakibatkan kita terpisah daripada Allah karena dosa-dosa kita. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, kuasa Roh Kudus itu berbeda. Kuasa Roh Kudus diberikan setelah kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu akan selamanya. Selamanya itu adalah sampai pengangkatan orang-orang percaya pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena ada 5 tugas daripada Tuhan Yesus ke dunia ini. Pertama adalah dia lahir, kedua dia mati, kedua dia disalibkan, ketiga dia mati, keempat dia bangkit. Ya, kemudian naik ke surga. Jadi mati dan bangkit, terus dia naik ke surga. Dan yang kelima adalah nanti dia turun untuk kedua kalinya. Nah, pada saat kedua kalinya itulah, saudara, terjadi penghancuran akan isi dunia ini. Karena isi dunia ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Tapi orang-orang yang percaya kepada dia akan diselamatkan. Nah, pada saat itu, Roh Kudus yang ada di dalam dan tinggal di dalam orang-orang percaya itu akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara, oleh karena itu, Roh Kudus itu akan beserta dengan kita terus. Cuman masalahnya kita aktif apa enggak? Kita mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita apa enggak? Nah, Roh Kudus itu adalah penolong yang lain yang dia dapat memimpin kita untuk menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak terang. Dalam keadaan kita lemah, kita tidak dapat berdoa kepada Bapa di sorga, Roh Kudus akan menggantikan kita, mengajar kita berdoa. Kalau kita membaca firman Tuhan, kita nggak ngerti. Kalau kita berdoa, minta pimpinan kuasa Roh Kudus akan memberikan penjelasan kepada kita, supaya kita mengenal, membaca firman Tuhan, untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi, dan kemudian kita mengenal akan Bapa. Itu peran Roh Kudus begitu besar. Dia mengingatkan kita, mengajar kita,
supaya kita mempelajari apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ada 3 tugas daripada Roh Kudus. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 16. Di situ dikatakan bahwa tugas daripada Roh Kudus pertama adalah menginsafkan manusia akan dosa. Kedua, Roh Kudus akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Dan ketiga, Tuhan Yesus akan menjelaskan tentang penghakiman, tentang masa yang akan datang di mana Yesus datang kedua kali. Inilah tugas utama. Tetapi dia selalu menyertai kita. Oleh karena itu, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengerti mengapa kita memerlukan kuasa Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu juga dia mengajar kepada kita, memberikan senjata, memberikan pertolongan, memberikan karunia-karunia. Ada 9 karunia yang disiapkan oleh Roh Kudus buat orang-orang percaya. Sehingga orang-orang percaya diperlengkapi. Itu dapat kita baca di dalam 1 Korintus 12. Mulai pasal ayat yang keempat. Roh Kudus memberikan karunia, satu adalah karunia berkata-kata dengan hikmat. Kedua, berkata-kata dengan pengetahuan. Hal ini dialami oleh Rasul Petrus dan Yohanes pada saat dia menghadap kepada pengadilan agama. Mereka dapat berbicara, bersaksi di hadapan imam-imam besar maupun ahli-ahli Taurat. Sehingga mereka bingung, siapakah orang ini? Padahal mereka tahu dia tidak berpendidikan. Mereka hanya nelayan. Di situ kuasa Roh Kudus bekerja. Sehingga mereka dapat mengagumkan. Dapat berkata dengan kata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan. Kemudian, kuasa Roh Kudus memberikan kita iman untuk kita percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga kita dengan iman itu yang bertumbuh membawa kita kepada keselamatan yang Tuhan Yesus sediakan buat kita. Yang keempat, kita mempunyai karunia. Karunia untuk menyembuhkan. Tetapi karunia menyembuhkan itu bukan berarti kita selalu bisa menyembuhkan orang. Gak selalu. Tergantung roh itu bekerja apa tidak di dalam kehidupan kita. Ada seorang hamba Tuhan yang di masa imannya sedang teguh. Setiap dia berdoa, umumnya banyak yang disembuhkan. Tetapi setelah tua, mungkin dia sudah imannya luntur, malah dia berdoa gak pernah sembuh. Yang kelima adalah anugerah atau karunia untuk mengadakan mujizat. Ini pun sama. Kalau roh Tuhan atau Roh Kudus tidak bekerja, jangan harap mujizat itu terjadi. Jadi jangan kita sebagai hamba Tuhan tepok dada bahwa orang itu sembuh atau mujizat ini terjadi karena saya. Tuhan hanya pakai saudara pada saat itu. Yang bekerja adalah Roh Kudus. Yang keenam, bernubuat. Nah, ini harus hati-hati, saudara. Bernubuat itu kita menceritakan tentang masa depan. Kita mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan, tapi kita bukan ahli nujum. Bernubuat itu kalau tidak terjadi, itu namanya bukan bernubuat, tapi lubuat. Banyak hamba Tuhan yang melakukan itu. Merasa bahwa Tuhan berbicara kepada saya, padahal belum tentu bahwa Tuhan berbicara kepada saya. Itu harus dibedakan. Makanya kita lihat ada karunia yang ketujuh, yaitu membedakan bermacam-macam roh. Apakah ini roh Tuhan yang bekerja kepada kita, yang berbicara kepada kita, atau hati kita sendiri, atau malah kuasa kegelapan? Jadi kita memerlukan karunia dari Roh Kudus itu, yaitu membedakan macam-macam roh. Dan kemudian saudara, ada lagi yaitu karunia berbicara dalam bahasa roh. Nah, ini yang kadang-kadang
harus saudara perhatikan, dasarnya selalu kepada Alkitab. Ya, jangan katakan memang di Alkitab dikatakan bahwa kita tidak mengerti apa yang kita bicarakan, tapi bukan berarti ngarang. Kita jangan membuat imitasi tentang bahasa roh. Bahasa roh itu dikaitkan dengan yang terakhir, ada orang yang bisa menafsirkan bahasa roh tersebut. Saya pernah pada saat saya kuliah, salah satu guru saya itu menjelaskan bahwa dia melihat kesaksian. Ada seseorang yang berbahasa roh, kemudian ada yang menerjemahkan bahasa roh tadi. Tapi di gereja-gereja sekarang, hal itu hampir tidak pernah terjadi. Nah, itu adalah 9 karunia roh yang Tuhan siapkan. Dan di situ dikatakan bahwa karunia roh itu diberikan oleh roh kepada yang dia mau berikan. Jadi saudara nggak usah iri, dari 1 sampai 9 sudah dapat 4, ya puji Tuhan. Bisa lebih ya lebih bagus lagi gitu loh. Tetapi jangan paksakan saya harus punya semua karunia roh tersebut. Alkitab mengatakan di dalam Galatia 5 ayat 22. Saya akan bacakan saudara. Galatia 5 pasal 20 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi saudara, kita lihat, Roh Kudus memberikan kita karunia-karunia supaya kita berbuah. Buahnya itu juga ada 9. Itu merubah karakter kita yang di dalam hidup kita ini yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 7, kalau kita mau melihat seseorang itu berubah, seseorang itu dipenuhi oleh kuasa Allah atau tidak, lihat buah-buahnya. Tidak mungkin ada buah anggur keluar dari semak beduri. Dari pohon yang baik keluar buah-buah yang jelek. Katakanlah kita ambil contoh umpamanya, tidak mungkin pohon durian menghasilkan buah dukuh gitu loh, atau buah rambutan. Pasti tidak. Jadi dari buah-buahnya kita mengenal apakah ini anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus apa tidak. Dan Roh Kudus ini akan mengajar kepada kita, saudara. Kita dapat bersaksi. Tadi di dalam pembacaan kita yang pertama, Kisah Rasul 1 ayat 8. Nanti kalau kuasa Roh Kudus itu turun kepada kamu, kamu akan diberikan kuasa untuk bersaksi. Bersaksi tentang cinta Tuhan, tentang kasih Allah di dalam kehidupan saudara. Sebab inilah yang disebut perintah agung Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Nah, kita bisa nggak kita membuat buah-buah dari hasil kesaksian kita? Karena di dalam ayat lain dikatakan satu orang bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ribuan malaikat di sorga akan bersorak-sorai. Karena ada satu jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, dengan kondisi seperti sekarang, di mana kita anak-anak Tuhan mengalami kondisi kita harus berbakti di rumah,
makan di rumah, tidak bisa makan di luar, dan sebagainya, saudara. Kasarnya kita dikungkung. Waktu yang lalu saya pernah membawakan bahwa Nuh beserta keluarganya masuk di dalam bahtera, beserta dari binatang-binatang. Tuhan kunci dan Tuhan jaga di situ selama 1 tahun. Mana ada makanan yang disiapkan dalam selama 1 tahun? Nggak ada. Tetapi Tuhan bisa pelihara dengan caranya yang ajaib. Saudara dan saya juga mengalami hal-hal yang sama. Sekarang ini kalau kita sudah 2 bulan menghadapi PSBB, di mana kita dikungkung di rumah, tidak bisa kemana-mana. Tuhan jaga dan pelihara. Kita tahu, barangkali kita sekarang mengalami kondisi yang sulit. Keuangan kita makin menipis, penghasilan tidak ada, dan sebagainya. Tetapi percayalah, Tuhan yang kita sembah pasti akan memberikan sesuatu yang lain. Di dalam kesempitan, itu ada kesempatan. Di dalam percobaan, Tuhan tidak akan membiarkan kita tergelincuh atau jatuh tergeletak. Kita mempunyai penolong yang lain. Dia akan menyertai kita, memberikan pertolongan. Dalam keadaan kita lemah, tidak bisa berdoa, Roh Kudus akan berdoa menggantikan saudara, berbicara kepada Bapa di surga. Roh Kudus juga mengajar kepada kita, barangkali kita lupa firman Allah. Roh Kudus akan menjelaskan. Kalau kita mau berbuat dosa, Roh Kudus bekerja dan berkata, jangan, firman Tuhan tidak boleh melakukan itu. Roh Kudus selalu menyertai kita. Tetapi untuk itu kita harus peka. Kita harus berhubungan selalu. Kita kenal Tuhan Yesus lewat Roh Kudus. Roh Kudus yang menjelaskan dalam firman Allah, kita kenal Tuhan Yesus. Lewat Tuhan Yesus kita mengenal Allah Bapa di surga. Kehidupan kita selalu dilingkungi oleh Allah. Kalau kita mau berserah di dalam segala perkara. Kita harus berpikir seperti ini, saudara. Di dalam keadaan yang terpepet, kita menyerah kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Kita tekuk kaki kita berlutut di hadapan Tuhan. Serahkan semua kepada Dia. Dia yang akan memperdulikan kita. Yesus mengatakan bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita piatu. Lewat siapa? Lewat Roh Kudus. Biarlah saudara, pada pagi hari ini, Roh Kudus yang kita peringati kejadiannya 2000 tahun yang lalu. Lah kalau sekarang, kapan kita bisa dapat kuasa Roh Kudus? Kuasa Roh Kudus itu saudara akan dapat pada saat saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan, dan engkau mengaku dari dalam hatimu bahwa Yesus Tuhan, engkau akan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat itu, saudara terima Roh Kudus. Roh Kudus akan membimbing saudara untuk menjadi orang yang benar. Menyertai kehidupannya. Roh Kudus itu adalah roh. Tidak bisa saudara lihat. Allah Bapa juga tidak bisa saudara lihat. Yesus Kristus sebelum Dia datang ke dunia tidak bisa kita lihat karena Dia adalah roh. Tetapi setelah Dia 33,5 tahun Dia datang ke dunia ini, baru bisa lihat. Tapi nanti pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita akan melihat Tuhan Yesus, di mana Yesus sebagai Allah, tapi Yesus juga sebagai manusia. Biarlah kita semua boleh bersyukur bahwa kita boleh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, serahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Iman kita tumbuhkan. Kita minta pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai kita. Jangan sampai kita lemah. Jangan sampai kita kendor. Jangan sampai semangat kita runtuh.
kelihatannya sekarang ini Tuhan sudah mendengar doa-doa kita. Sebentar lagi kelihatannya negara kita akan tertolong. Virus corona mulai berkurang. Akibatnya, walaupun belum ada obatnya. Obatnya masih sedang diuji coba. Tetapi Tuhan bisa melalukan itu. Pada saat Tuhan menghukum dunia atau bangsa Israel dengan wabah, ya, kelaparan atau wabah yang lain, itu waktu itu barangkali belum ada obatnya, tetapi Tuhan bisa lalukan hal yang sama. Tuhan bisa lalukan itu. Kita nggak perlu takut. Tuhan tidak akan mencobai kita lebih daripada kekuatan kita. Tetapi kalau Tuhan memang tentukan, bisa saja kita mati. Bisa saja kita kena corona. Saudara jangan khawatir, yang penting kita masuk surga. Kita diberikan jaminan oleh Tuhan. Pada saat Yesus naik ke dalam kerajaan surga, dia katakan, aku akan menyediakan tempat bagimu. Aku pergi ke tempat Bapa. Di surga banyak tempat. Nanti kalau sudah jadi tempatnya, kamu akan dipanggil. Kalau Tuhan lambat lagi datang. Kalau enggak, nanti Tuhan angkat kita untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah saudara pada pagi ini kita boleh bersyukur. Kita bersyukur bahwa Tuhan selalu memperhatikan kita. Dia tidak meninggalkan kita piatu. Kita tidak mengenal dia sekarang, tapi lewat Roh Kudus kita dapat merasakan. Yesus pernah berkata, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Jadi imannya yang diteguhkan, imannya yang ditumbuhkan, imannya yang diperbesar untuk percaya kepada Tuhan Yesus lewat pimpinan kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati saudara dengan berkat dari surga. Terima kasih. Amin. Kita mau berdoa saudara. Bapa di dalam surga, puji syukur kehadirat-Mu Tuhan, kalau Engkau sudah memimpin kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja kepada saudara-saudara kami yang ikut kebaktian di rumah-rumah. Biarlah iman percaya mereka bertambah dan bertumbuh di dalam Engkau. Walaupun sudah 2 bulan kami tidak mengadakan kebaktian bersama di gereja, tetapi kami percaya Tuhan sebentar lagi Tuhan memberikan pertolongan yang heran, di mana kami dapat berkumpul dengan cara-Mu yang Tuhan akan siapkan bagi kami, di mana kami tetap dapat berbakti, tetapi segala sesuatunya Tuhan saja yang mengatur. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kehidupan kami, masalah kami, kesehatan kami, masalah ekonomi kami, apa yang kami makan, apa yang kami minum, kami percaya Tuhan sudah siapkan semua itu untuk kami. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Biarlah mereka dikuatkan, dibesarkan, dan dipermuliakan di dalam nama-Mu, supaya mereka kuat di dalam kondisi seperti sekarang. Dan mereka juga mengkuatkan domba-dombanya Tuhan. Kami berdoa buat negara kami. Untuk Bapak Presiden beserta stafnya sampai ke tingkat RT RW. Tuhan memberkati. Engkau pakai para medis, dokter, suster, dan para medis lainnya yang merawat Tuhan saudara kami yang terkena COVID-19. Tuhan berkati mereka, jaga dan lindungi. Akan saudara-saudara kami yang karena penyakitnya itu Tuhan angkat dia. Tuhan berikan penghiburan kepada saudara, kepada keluarganya, bahwa segala sesuatu itu adalah kehendak Tuhan. So kami pun suatu saat akan kami mati Tuhan. Cuman matinya adalah tergantung daripada Engkau, karena Engkau yang menentukan. Engkau juga memberkati saudara kami yang sudah sembuh. Terima kasih Tuhan memberkati negara kami dengan keuangan yang cukup.
akal budi dan hikmat dari sorga, supaya mereka, Bapak Presiden beserta kepala daerah, wali kota, gubernur, semua Tuhan, biarlah Tuhan Engkau berikan akal budi dan semangat yang teguh mereka berbakti bagi negara dan juga berarti berbakti kepada Tuhan. Engkau memberkati kami semua. Berkatilah kami ya Tuhan. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami, dosa-dosa bangsa kami, dosa-dosa semua orang di dunia ini Tuhan. Sehingga Engkau memperluaskan adanya wabah corona terjadi atas kami semua Tuhan. Berlutut di depan-Mu. Negara-negara besar berlutut di depan-Mu Tuhan. Pada virus yang tidak kelihatan, kecil tetapi besar kuasa-Mu. Engkau bisa menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa. Oleh karena itu Tuhan, setelah Engkau melepaskan kami dari wabah ini, biarlah kami tambah mencintai Engkau, takut akan Engkau, menghormati Engkau lebih daripada sekarang ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Tuhan, memberkati saudara kami yang mendengarkan acara ini. Biarlah nama Tuhan dibesarkan dan dipermuliakan, kuatkan iman percaya kami dan mereka semua Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan kasih dan sayang daripada Tuhan, berlaku atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Doa dan sembahyang kami yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan kami peralaskan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, selamat siang buat kita semuanya. Kita bersyukur kita boleh bertemu lagi hari ini, walaupun masih tetap dalam ibadah online. Biarlah kekuatan dan sukacita daripada Tuhan tetap ada menjadi bagian kita. Selamat Hari Pentakosta, Bapak Ibu Saudara dan seluruh umat GPDI yang menonton akan siaran ini. Kita nanti akan ketemu lagi pada tanggal 7 Juni 2020 dan itu juga jatuh di minggu yang pertama dan kita akan melaksanakan kembali perjamuan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan roti dan air anggur di rumah masing-masing supaya pada tanggal 7 nanti kita boleh kembali bersama-sama untuk menikmati perjamuan Tuhan. Saya rasa itu saja, kita akan selesaikan ibadah pada saat siang hari ini dan biarlah kebenaran firman Tuhan itu boleh tetap ada menjadi bagian kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan.
Hati kami tidak pernah berhenti untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada Engkau Tuhan. Terbukti sampai di hari terakhir di bulan kelima ini Tuhan, kami boleh tetap melihat pemeliharaanmu yang sungguh luar biasa. Kami boleh melihat pembelaanmu Tuhan. Kami boleh melihat sukacita daripada Engkau Tuhan. Walaupun Tuhan sudah hampir 3 bulan lamanya Tuhan, kami harus mengalami Tuhan akan keadaan yang begitu sangat rupa ya Tuhan, di mana segala aktivitas kami Tuhan begitu sangat terbatas adanya Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan, ketika Engkau sudah naik ya Tuhan kembali kepada Bapa dalam surga, dan Engkau sudah mengutus akan Roh Kudus-Mu Tuhan ke dalam dunia ini Tuhan. Dan inilah Tuhan bukti Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan dengan kehidupan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk karya-Mu ya Tuhan. Dan Roh Kudus Kau tidak akan pernah berhenti Tuhan untuk memberikan kekuatan buat kami. Roh Kudus Kau tidak akan pernah berhenti untuk memberikan penghiburan buat kami. Roh Kudus Kau tidak pernah berhenti untuk memberikan Tuhan sukacita buat kami Tuhan, supaya kami boleh melihat lagi Tuhan mujizat demi mujizat, anugerah demi anugerah yang akan Kau berikan buat hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ketika ya Tuhan kami ya Tuhan pada besok Tuhan akan memasuki bulan yang baru ya Tuhan, di bulan Juli Tuhan. Dan kami akan tetap meyakini bahwa kami akan berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tetap meyakini Tuhan bahwa pemeliharaan-Mu Tuhan akan lebih daripada cukup Tuhan, buat keluarga kami Tuhan, buat istri kami, buat suami kami, buat anak-anak kami ya Tuhan. Dan Kau Allah yang tidak pernah tertidur Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah menutup mata Tuhan, akan selalu memadamkan kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan di bulan yang baru nanti juga Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi ya Tuhan. Tapi satu hal kami terlalu yakin Tuhan, bahwa Engkau adalah pembela kami Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang akan menolong kehidupan kami ya Tuhan. Di saat-saat Tuhan kami membutuhkan Engkau, di saat-saat Tuhan kami memerlukan Engkau Tuhan, Engkau selalu ada Tuhan buat hidup kami ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ini ya Tuhan. Baik kami anak sekolah minggu, anak remaja, anak pemuda, kaum ibu, kaum bapak ya Tuhan, Kau tetap persatukan kami dengan kasih-Mu Tuhan, sampai nanti Tuhan kami boleh kembali lagi Tuhan beribadah di tempat ini Tuhan, dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Tuhan memberkati akan anak-anak-Mu yang sudah melayani Tuhan pada hari ini Tuhan, tanggal 31 Mei tahun 2020. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengadakan malam hari kita dan terima segala berkat anugerah yang berasal daripada Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kehidupan kita semua, mulai hari ini esok sampai selama-lamanya. Tuhan yang kedua kali kita akan diangkat bersama-sama. Kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Kebebasan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi nurani.